Berikutnya, seorang sopir truk di Kabupaten Tangerang, Banten luka parah akibat kendaraannya menabrak truk lain pada Kamis sore. Sebelum kecelakaan truk, korban hilang kendali karena menghindari pengendara sepeda motor. Di Bangkalan, Jawa Timur, 4 kendaraan tabrakan beruntun. Polisi menyatakan tabrakan terjadi akibat salah satu pengemudi mengantuk sehingga mobilnya keluar jalur dan menabrak kendaraan lain. Polisi dibantu warga menyelamatkan seorang pengemudi minibus yang terjepit di kabin kendaraan akibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat pagi. Kanit Laka Polres Bangkalan menyatakan tabrakan antara 4 kendaraan ini terjadi karena pengemudi minibus yang keluar jalur dan melawan arah lalu lintas. Ia diduga mengantuk saat mengemudi. 6 orang penumpang minibus menderita luka parah dan dilarikan ke RSUD Bangkalan, sedangkan penumpang kendaraan lain selamat. Di Jakarta Selatan, 7 kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di tol TB Simatupang kilometer 12 arah Meruya pada Jumat pagi. Sebuah minibus yang berada di tengah iring-iringan ringsek di bagian depan dan belakang. Hingga Jumat sore penyebab tabrakan belum diketahui. Seorang supir truk terjepit di kabin kendaraannya setelah menabrak truk lain di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Kamis sore. Kecelakaan terjadi setelah korban banting setir untuk menghindari seorang pengendara sepeda motor yang melintas di depannya. Truk korban lalu keluar jalur dan menabrak truk lain yang datang dari arah berlawanan. Korban hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara supir truk lain diperiksa Satlantas Polres Tangerang Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anak berusia 6 tahun yang tenggelam saat banjir melanda kawasan Gempol, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten pada Kamis kemarin ditemukan tewas pada Jumat pagi. Sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seekor kera hitam besar yang lepas dari peliharaan memancing perhatian warga. Petugas damkar harus menutup lalu lintas saat akan menangkap hewan primata itu. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Metropolitan. Penangkapan seekor kera hitam yang lepas di Jalan Jati Padang 2 Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat siang memancing perhatian warga. Petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Minggu harus menutup lalu lintas dari arah TB Simatupang dan sebaliknya. Primata yang diduga hewan peliharaan seorang warga ini bahkan sempat menggigit roda sepeda motor milik pengendara yang melintas. Setelah berupaya 30 menit, kera bisa ditangkap dan diamankan di kantor damkar sektor 9 Pasar Minggu. Seorang anak laki-laki berumur 6 tahun yang sempat tenggelam dan hilang saat banjir melanda kawasan Gempol, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang ditemukan tewas pada Jumat siang. Petugas gabungan BPBD Kota Tangerang dan Polsek Pinang menemukan jasad korban di sebuah rawa 100 meter dari lokasi korban terjatuh ke selokan. Kamis kemarin, korban dan 5 temannya bermain di genangan banjir. Korban yang tidak mengetahui adanya selokan terjatuh dan langsung terseret arus banjir. Jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kelurahan Kunciran Induk, Kota Tangerang. Bagian depan mobil ini rusak parah akibat menabrak separator busway di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Pengemudi mengaku kecelakaan terjadi karena ia mengantuk ketika berkendara dari Tanjung Priok menuju Pulau Mas. Ia menderita luka ringan di bagian dada akibat benturan keras dengan kemudi. Petugas Sudin Bina Marga lalu memindahkan pagar yang hancur dan memindahkan mobil ke tempat yang lebih aman. Tim Liputan CNN Indonesia. Eksekusi rumah di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Informasinya akan kami rangkum dengan banjir bandang yang menerjang permukiman warga di Pangandaran dalam Kilas Peristiwa. Eksekusi rumah di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi diwarnai kericuhan saat pihak termohon berusaha menghalangi eksekusi Kamis siang. Petugas eksekutor terpaksa mengerahkan alat berat untuk merobohkan gerbang besi yang memblokade rumah. Keluarga termohon juga sempat membakar ban. Polisi terpaksa mengamankan seorang wanita dari keluarga termohon yang nekat bertahan di dalam rumah. Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan eksekusi dilakukan setelah pemohon memenangkan lelang. Upaya mediasi juga sudah dilakukan, namun pihak termohon tak bersedia membeli lagi rumah tersebut. Sebuah truk pengangkut sekam menabrak sebuah rumah makan di Jalan Yosudarso, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jumat sore.
Truk yang terbalik membuat muatan tumpah berserakan. Peristiwa kecelakaan berawal saat truk melaju kencang dan mengambil laju kanan untuk mendahului kendaraan lain. Namun naas, tiba-tiba sebuah minibus datang dari sebuah gang menuju jalan utama. Sopir truk langsung banting setir hingga akhirnya truk oleng hingga terguling. 2 orang kernet truk mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Tebing Tinggi. Banjir bandang yang dipicu oleh meluapnya air sungai Ciganjeng pada Jumat dini hari menerjang permukiman warga Dusun Babakan, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Warga yang sedang beristirahat langsung berhamburan keluar dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Ketinggian air yang masuk ke rumah warga mencapai 50 cm hingga 1 meter. Bukan hanya rumah, hasil pertanian warga juga terkena dampak bencana ini. Selain itu, sebuah jembatan penghubung 2 dusun di desa Ciganjeng rusak parah akibat diterjang banjir bandang. Meski air terpantau mulai surut pada Jumat pagi, aktivitas warga masih terganggu karena kerusakan jembatan penghubung tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.